قال فاز المتقون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Masyaallah muslimin saudara rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga telah memberikan nikmat sehat, nikmat memberikan kemudahan di dalam beribadah kepadanya. Marilah terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintahnya, sekaligus meninggalkan semua larangan-larangannya, agar kita semuanya selamat baik di dunia maupun terutama di akhirat. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengadakan baginya jalan keluar dari berbagai macam persoalan-persoalan hidup di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan kelak di akhirat orang yang bertakwa akan dimasukkan ke surganya Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang tanda-tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Surah Al-Imran ayat 31. Menurut Imam Suyuti, ayat tersebut diturunkan ketika terdapat sekelompok kaum mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan mereka berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya kami mencintai Tuhan kami." Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut. Selanjutnya Imam Suyuti menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki konteks yang bersifat umum dan berlaku tidak hanya bagi orang-orang di zaman Rasulullah saja, melainkan untuk umat manusia, umat Islam sepanjang masa. Menurut ayat tersebut,
orang yang telah menyatakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentu harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Sementara menurut Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah manusia akan memperoleh balasan yang lebih daripada apa yang diperintahkan kepada manusia agar manusia itu mencintai Allah. Karena sesungguhnya kecintaan Allah kepada manusia lebih besar daripada kecintaan manusia kepada Allah. Maka dari itu, sebagian dari para ulama berpendapat bahwa duduk perkara ayat tersebut bukanlah sekedar bertujuan agar manusia mencintai Allah, akan tetapi sebenarnya adalah bagaimana agar manusia itu dapat meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedaya rahimahullah. Dari penjelasan ini, ketika manusia ini meraih cinta dari Allah, maka manusia harus membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja tanda-tandanya? Yang pertama adalah bersegera untuk melakukan kebaikan. Orang yang mencintai Allah akan bersegera untuk melakukan kebaikan dan tidak menunda-nunda perbuatan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghabah wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Oleh karena itu, jika kita ingin termasuk golongan orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka marilah membiasakan untuk menyegerakan mengerjakan kebaikan. Jangan sampai menunda-nundanya. Contoh misalnya, suara azan sudah dikumandangkan, apalagi di hari Jumat. Idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'ah. Ketika azan sudah dikumandangkan, segera hadir di masjid dan tinggalkan jual beli, tinggalkan segala hal duniawi. Segera datangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula panggilan azan salat waktu. Segera kita menghadirinya, jangan sampai menunda-nundanya. Kalau misalnya kita punya uang, sudah mampu untuk mendaftar haji, maka jangan menunda-nundanya. Segera daftarkan untuk menunaikan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin sedaya rahimahullah, yang karakteristik orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura." Orang-orang yang mereka suruh itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Surah Al-Isra ayat 57. Oleh karenanya, ketika ada mengaku bahwa dirinya cinta kepada Allah, akan tetapi tidak memiliki sedikit pun rasa takut kepada azab-Nya, maka pengakuan cintanya hanyalah palsu. Tentunya kita tidak ingin memiliki cinta yang palsu. Mengaku cinta kepada Allah, tapi maksiat masih dilaksanakan. Mengaku cinta kepada Allah, tapi masih dilakukan praktek riba. Mengaku cinta kepada Allah, tapi sering meninggalkan sholat. Mengaku cinta kepada Allah, tetapi masih melakukan judi, minuman keras dan lain sebagainya. Itu berarti cinta yang palsu. Kita harus senantiasa takut akan azab Allah, karena itu bagian dari cinta kepada Allah. Jangan sampai malah bermain-main. Kadang di zaman sekarang ada orang bermain-main karena teknologi. Ada teknologi terbaru namanya AI, artificial intelligence. Ada orang bermain pura-pura bikin neraka-neraka
guyonan, dan itu sudah viral, dan ini sangat keterlaluan. Ma'asyiral muslimin sedang rahmatullah. Yang ketiga, sebagai karakteristik dari orang yang mencintai kepada Allah adalah senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Manusia yang mencintai Allah akan menempatkan Allah di atas segalanya, bahkan melebihi kecintaan kepada orang tuanya, pasangan hidupnya, anaknya, keluarganya, hartanya, jabatannya, dan sebagainya. Maka sebagai buktinya, manusia yang mencintai Allah akan lebih mengutamakan Allah, baik itu terkait dengan ketaatan dalam melaksanakan perintah maupun kesungguhan untuk menjauhi semua larangan Allah. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dan yang keempat, sebagai karakteristik dari orang yang mencintai Allah adalah hatinya akan bergetar jika disebut nama Allah. Manusia yang cinta kepada Allah, hatinya akan bergetar jika mendengar asma Allah disebut, karena merenungkan betapa besar kekuasaan Allah, mengakui betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keimanannya akan senantiasa bertambah, meningkat apabila dibacakan ayat-ayatnya, baik ayat qauliyah maupun ketika kita tadabbur akan melihat ayat-ayat qauliyah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanannya, dan hanya kepada Tuhan yang mereka bertawakal. Surah Al-Anfal ayat 2. Ma'asyiral muslimin sedang rahimahullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita semuanya untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ikraman liman jahada